Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Kong yang berada di dunia inti bumi, yang dimana sekarang Kong sedang dikejar oleh kawanan monster berkaki empat yang bentuknya seperti seekor monster serigala. Para monster serigala itu berusaha untuk menangkap Kong yang sepertinya akan dicoba untuk dimakan oleh para monster serigala. Kong mencoba kabur dari kejaran para monster tersebut sampai pada akhirnya Kong berada di jalan buntu, yaitu adanya jurang yang sangat dalam di hadapannya. Namun gak disangka, Kong ternyata merupakan hewan yang sangat cerdas. Meskipun Kong sekarang terjebak di jalan buntu, gak disangka jalan buntu ini merupakan jebakan yang telah dipersiapkan oleh Kong. Yang dimana sekarang jalan yang berada di hadapan mereka telah dipersiapkan duri-duri oleh Kong, membuat para monster yang berusaha mendekati Kong masuk ke dalam duri-duri tersebut. Setelah itu, Kong juga melepaskan jebakan lainnya yang telah dia persiapkan di atas dinding, yaitu adanya bebatuan besar yang menimpa para monster serigala, membuat para monster serigala pun kebanyakan tewas akibat tertimpa oleh puing-puing bebatuan tersebut. Tapi monster serigala tampaknya masih belum takut kepada Kong. Jadinya, di sini Kong menakuti mereka dengan mengambil mayat dari salah satu monster serigala, lalu dia belah menjadi dua. Hal ini pun membuat kawanan dari para monster serigala ketakutan dan mereka pergi meninggalkan Kong. Setelah Kong mendapatkan buruannya, Kong berniat untuk menikmati buruan tersebut sambil dirinya makan di tempat yang tinggi. Tapi Kong sekarang tampak begitu sedih karena sepertinya Kong merasa kesepian di dunia inti bumi ini yang sangat besar. Masalah Kong tidak sampai di sana, yang dimana ternyata gigi taring Kong sekarang juga mengalami sakit, yang dimana gigi Kong bergoyang seperti ingin tercabut, tapi Kong tidak bisa mencabutnya. Dan lalu kita pun diperlihatkan dengan acara berita yang sedang dibawakan oleh Dr. Lin. Dr. Lin mengatakan jika kehidupan para monster dan juga manusia sekarang bisa terbilang cukup normal, karena sekarang dua monster alpha telah berpisah, yaitu Kong berada di inti bumi sedangkan Godzilla berada di dunia atas. Maka mereka berdua tidak akan bertempur selama mereka berdua tidak bertemu. Namun, setelah itu tiba-tiba saja acara televisi berubah menjadi acara pertarungan antara Godzilla melawan seekor monster laba-laba yang memiliki tentakel di mulutnya. Laba-laba itu tampak ingin mengganggu dunia atas dan hal ini membuat Godzilla kesal, karena dunia atas merupakan wilayahnya. Lalu, terjadilah pertarungan antara Godzilla melawan monster laba-laba tersebut. Mereka berdua saling jual beli serangan satu sama lain, dengan di sini Godzilla yang membanting monster laba-laba tersebut. Laba-laba itu mencoba untuk menangkap Godzilla dengan menggunakan tentakelnya. Tentakel dari laba-laba itu bisa mengikat mulut Godzilla. Untungnya Godzilla bisa terlepas dengan mudah dari mulut tentakel monster laba-laba, yaitu dengan Godzilla mengeluarkan semburan napas atomnya, membuat kepala dari monster laba-laba itu pun meledak seketika. Setelah Godzilla menyelesaikan pertarungannya, tampak Godzilla yang sedang beristirahat di dalam sebuah monumen kolosium. Dengan di sana, Godzilla tertidur seperti kucing. Sedangkan markas Monarch yang berada di inti bumi, yang bertugas untuk mengawasi Kong, tampak sekarang mereka mendapatkan sebuah sinyal misterius, yang dimana sinyal itu muncul akibat adanya salah satu tanah yang berada di inti bumi yang mengalami kelongsoran. Dan kini mereka masih belum mengetahui apakah ini merupakan pesan ataupun merupakan tanda alam. Kemudian diperlihatkan Dr. Lin yang telah kembali ke markas Monarch-nya. Dan di sini Dr. Lin sedang mengawasi dua monster, yaitu Godzilla dan juga Kong, yang mana sekarang Godzilla masih tertidur. Sedangkan di tempatnya, Kong sekarang mereka telah mendapatkan sebuah getaran baru yang masih belum mereka ketahui dari mana tanda getaran tersebut berasal. Kemudian kita berpindah lagi ke tempatnya Jia, yang sekarang Jia telah bersekolah di sebuah sekolah yang didirikan oleh Monarch. Namun, Jia yang sedang menjalani hari-hari biasanya menjadi murid biasa, tiba-tiba saja Jia mendapatkan sebuah penglihatan aneh, yang mana penglihatan tersebut membuat Jia tangannya bergerak sendiri seperti membentuk sebuah simbol yang memiliki tiga segitiga. Simbol ini sama seperti simbol yang berada di markas Monarch yang berada di lokasi dekat Kong. Guru Jia yang sedang mengajar melihat tingkah aneh yang dibuat oleh Jia ini. Hal ini juga membuat Guru Jia merasa khawatir kepada Jia. Setelah kejadian ini, Guru Jia menelpon Dr. Lin untuk melaporkan apa yang telah terjadi kepada Jia, dengan menunjukkan lukisan yang telah dibuat oleh Jia dengan membentuk sebuah segitiga. Dan sayangnya, di sini Guru Jia tidak terlalu suka dengan tingkah anehnya Jia.
Karena tingkah aneh Jia ini membuat para murid lain ketakutan. Dr. Lin yang mendengar itu pun sedikit merasa kesal karena Jia ini merupakan keturunan terakhir dari sukunya. Dan di sini mereka harus menjaga Lin dengan baik. Sedangkan Jia sekarang mendapatkan hukuman dari gurunya, yaitu dengan menyuruh menghapus meja yang sebelumnya telah dia coret-coret. Kemudian setelah itu Dr. Lin mengajak Jia untuk kembali ke rumah mereka. Dan di saat Dr. Lin yang sedang sendirian, Dr. Lin mencoba untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi kepada Jia. Namun, di saat itu Dr. Lin melihat jika coretan yang telah dibuat oleh Jia ternyata memiliki simbol segitiga yang sama dengan simbol yang sebelumnya telah didapatkan oleh markas Monarch yang berada di dekat dari tempatnya Kong. Setelah mendapatkan informasi seperti ini, Dr. Lin memutuskan untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi kepada putrinya dan juga sinyal yang berada di tempatnya Kong ini. Awalnya, Dr. Lin telah bertanya-tanya kepada para ilmuwan yang berada di markas Monarch, tapi mereka semua hanya berpikir jika lukisan yang telah dibuat Jia dan juga sinyal yang telah ditemukan oleh markas Kong merupakan sebuah kebetulan saja. Dan di sini, Dr. Lin tidak bisa mendapatkan jawaban yang puas. Sampai pada akhirnya, Dr. Lin memutuskan untuk menemui seorang podcaster yang bernama Bernie. Yang dimana Bernie juga sebelumnya telah membantu markas Monarch waktu menyelesaikan masalah di Godzilla vs Kong. Yang waktu itu adanya Mega Godzilla. Sekarang pun Dr. Lin membutuhkan bantuan dari Bernie untuk mencari tahu mengenai lukisan dari putrinya Jia dan juga sinyal yang telah ditemukan di markas Kong. Bernie akan sedia membantu hal tersebut, tapi jika dirinya mendapatkan hadiah berupa dirinya diperbolehkan untuk pergi ke inti bumi. Dr. Lin dengan senang hati menerima permintaan dari Bernie. Karena ini juga bersangkut dengan masalah putrinya Jia, dia tidak mau jika putrinya Jia berada dalam bahaya karena telah mendapatkan sebuah sinyal aneh yang membuat Jia bisa menggambarkan sebuah pola segitiga. Tapi nggak lama kemudian, Dr. Lin telah mendapatkan sinyal dari Godzilla yang sekarang telah terbangun. Dr. Lin dengan segera mengajak Bernie untuk segera pergi ikut bersama dirinya. Godzilla yang sekarang telah terbangun tampak pergi ke sebuah tempat. Hal ini pun membuat markas Monarch jadi panik karena mereka tidak mengetahui apa penyebab dari Godzilla yang terbangun. Dan biasanya jika Godzilla terbangun, maka adanya panggilan alam, yang kemungkinan adanya monster lain yang sekarang telah terbangun ataupun keluar. Benar aja, dugaan dari markas Monarch ternyata monster yang baru saja memancing Godzilla terbangun adalah Kong. Yang sekarang Kong telah keluar dari inti bumi akibat keluhan dari giginya yang merasa sakit. Jia sendiri yang berada di sana juga melihat ke arah Kong dengan tampak begitu kesakitan di bagian mulutnya. Lalu, markas Monarch pun memanggil salah satu bawahan mereka yang bernama Trapper untuk ditugaskan mencabut giginya Kong. Trapper menerima tugas itu, dia pun menggunakan pesawat terbangnya bersama dengan dibantu oleh rekannya untuk membius tubuhnya Kong. Setelah Kong tidak sadarkan diri, Trapper pun menjalankan tugasnya. Yang dimana Trapper menggunakan pesawatnya yang dia gunakan tali dari pesawat tersebut untuk mencabut giginya Kong. Setelah Trapper mengikat giginya Kong, Trapper pun mencabut giginya. Dengan juga di sini Trapper menggunakan gigi palsu yang diberikan kepada Kong yang terbuat dari besi. Gigi itu akan bisa menggantikan gigi lama Kong dengan sangat baik. Kemudian Dr. Lin pergi bertemu kembali dengan Barney. Yang dimana Barney memberitahu kepada Dr. Lin kalau dirinya telah menemukan pesan tersembunyi dari simbol segitiga yang sebelumnya telah dimintai bantuan oleh Dr. Lin untuk mencari tahunya. Yang dimana Barney telah mencari tahu menggunakan sinyal-sinyal sebelumnya yang ternyata sinyal-sinyal segitiga tersebut merupakan sinyal permintaan tolong. Jadi sepertinya adanya sesosok makhluk yang ingin meminta bantuan kepada mereka menggunakan simbol segitiga tersebut. Karena penjelasan dari Barney menggunakan data-data sebelumnya membuat Dr. Lin percaya dengan penjelasan Barney. Setelah itu, Dr. Lin meminta izin kepada markas Monarch untuk diberikan izin pergi ke inti bumi. Permintaan izin tersebut diberikan kepada markas inti bumi kepada Lin. Dan lalu Dr. Lin pun akan melakukan perjalanannya ke inti bumi dengan putrinya Jia dan juga Trapper serta Barney. Dengan di sini mereka akan ditugaskan oleh tentara elit Monarch. Singkat cerita, mereka semua pun telah memasuki pesawat khusus untuk bisa pergi ke inti bumi. Yang dimana di sini mereka juga ikut pergi bersama Kong menuju inti bumi. Pertama, Kong lebih dulu memasuki portal ke inti bumi. Setelah itu, mereka dari belakang mengikuti Kong memasuki kota inti bumi.
Portal dimensi inti bumi ini memiliki tekanan yang sangat aneh, membuat Barney berteriak histeris karena dirinya yang ketakutan dengan sistem teleportasi dari inti bumi ini. Sampai pada akhirnya, perjalanan mereka menuju ke inti bumi telah sampai dengan aman. Setelah mereka sampai di inti bumi, mereka pun disuguhkan dengan pemandangan yang sangat indah. Dan juga di sana mereka melihat adanya kawanan dari para monster burung yang memiliki kekuatan sebagai penghantar listrik, sebagai senjata utama mereka untuk bertahan hidup. Dan di sini pesawat mereka pun diubah warnanya sama seperti warna dari burung itu, agar pesawat mereka tidak diserang oleh para kawanan burung listrik. Sedangkan di markas Monarch, mereka telah mendeteksi keberadaan dari Godzilla yang sekarang telah menghancurkan reaktor nuklir untuk menjadi makanan Godzilla tersebut. Mereka pun mencoba untuk menenangkan Godzilla dengan mengirimkan pesawat tempur tanpa awak, yang dimana mereka menembakkan misil ke arah Godzilla tersebut. Tapi Godzilla dapat menghentikan seluruh pasukan tanpa awak mereka menggunakan ledakan dari gelombang elektromagnetik, membuat semua pesawat itu hancur lebur. Hal ini juga berpengaruh dengan sistem komunikasi Dr. Lin bersama markas Monarch. Untuk beberapa waktu, mereka sekarang tidak akan bisa berkomunikasi dengan markas Monarch. Pesawat Dr. Lin mereka sekarang telah terbang di dekat dari kawasan markas Monarch yang berada di inti bumi. Tapi setelah mereka sampai di sana, mereka pun dibuat sangat kaget. Karena ternyata markas tersebut sekarang telah hancur berantakan. Mereka pun mencoba untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Setelah mereka sampai di pos penjagaan markas Monarch yang berada di inti bumi, mereka menemukan sebuah CCTV di sana. Yang mungkin kamera tersebut memiliki rekaman yang mungkin bisa menjelaskan kejadian ini. Tapi di saat itu mereka melihat adanya sebuah bekas cakaran besar di atas dinding. Dan mereka pun sadar pelaku dari penghancuran pos penjagaan markas Monarch ini merupakan makhluk yang membuat bekas cakaran di atas dinding tersebut. Berpindah kepada Kong sekarang yang telah sampai di sarangnya kembali. Di sini Kong mengambil senjatanya, yaitu senjata kampak yang terbuat dari tulangnya Godzilla terdahulu. Tapi tidak jauh dari sana, Kong sangat kaget karena adanya sebuah retakan di dekat dari sarangnya. Kong yang penasaran dengan retakan baru itu memutuskan untuk menelusuri retakan itu. Di sini Kong masuk ke dalam retakan tersebut. Di dalam retakan itu, Kong telah menemukan dunia baru di dalam inti bumi, yang dimana dunia baru ini merupakan dunia yang belum dia jelajahi. Kong mencoba mencari tahu dunia tersebut dengan berkeliling sampai pada akhirnya Kong sangat dikejutkan dengan adanya seekor bayi gorila kecil. Kong yang melihat gorila kecil itu pun merasa kasihan kepada sang gorila kecil karena terlihat gorila kecil itu ketakutan melihat Kong. Kong pun mencoba untuk bersikap baik dengan menurunkan senjatanya dan juga mengulurkan tangannya, membuat gorila kecil itu pun tampak merasa nyaman kepada Kong. Tapi setelah gorila kecil sampai di tangan Kong, tiba-tiba saja gorila kecil malah menggigit tangan Kong. Dan di saat yang bersamaan, para gorila dewasa yang menghuni tempat ini pun bermunculan. Kong yang melihat ini merasa senang karena ternyata dirinya bukan makhluk terakhir dari ras gorila. Tapi ternyata para makhluk gorila raksasa itu tidaklah baik kepada Kong, yang dimana mereka semua bekerja sama untuk menyerang Kong dan juga mencoba menewaskan Kong, termasuk gorila kecil tadi. Mau nggak mau, Kong harus bertarung melawan para gorila raksasa tersebut untuk bisa bertahan hidup. Padahal sebenarnya di hati terdalam Kong tidak ingin menyakiti mereka semua. Pertarungan itu berlangsung sampai pada akhirnya Kong bisa mengalahkan mereka semua. Tapi salah satu gorila besar ada yang berhasil melarikan diri dari Kong. Sedangkan untuk gorila kecil, Kong berhasil menangkap gorila kecil tersebut. Dan Kong menyuruh kepada gorila kecil untuk mengantarkan dirinya ke markas dari para gorila. Awalnya gorila kecil tidak mau, tapi karena Kong marah kepada gorila kecil pun mau menuruti perkataan Kong. Sedangkan di rombongan sendiri, Dr. Lin melihat hasil rekaman CCTV dari markas sebelumnya yang telah dihancurkan. Dan ternyata rekaman CCTV itu menampilkan adanya sebuah mata raksasa seperti mata gorila raksasa, yaitu Kong. Namun, di sini mereka masih belum mengetahui makhluk apa itu. Singkat cerita, perjalanan Dr. Lin menggunakan pesawat sampai pada akhirnya mereka telah sampai di dekat dari lokasi sinyal yang mereka cari, yaitu lokasi sinyal 3 segitiga sebelumnya yang berartikan permintaan tolong. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Sampai pada akhirnya mereka berada di sebuah hutan misterius. Dan ternyata hutan misterius itu memiliki monster pohon yang sangat disayangkan
disayangkan salah satu dari mereka termakan oleh monster pohon itu yang merupakan seorang tentara Monax. Hal ini pun membuat mereka semua panik dan segera mereka pun pergi keluar dari hutan tersebut. Berpindah ke tempat Godzilla sekarang, tubuh Godzilla sekarang dipenuhi oleh energi radiasi yang sangat besar. Dan tampak jika Godzilla sekarang sedang menuju ke tengah lautan. Tapi Godzilla ini sedang menuju ke suatu tempat dulu, yang merupakan sarang dari monster Tiamat. Monster Tiamat sendiri memiliki radiasi yang sangat kuat karena dulunya monster Tiamat telah menyerap radiasi dari badai matahari, membuat monster Tiamat menjadi satu-satunya monster yang memiliki jumlah radiasi yang sangat besar di tubuhnya. Dan sepertinya tujuan Godzilla untuk sampai ke sarang monster Tiamat adalah untuk menyerap energi radiasi dari monster Tiamat. Kembali ke tempat Dr. Lin, setelah mereka lari dari hutan pemakan manusia, mereka sekarang telah menemukan tempat runtuhan kuno. Mereka menyadari jika runtuhan kuno ini merupakan sebuah peninggalan manusia sama seperti di bumi. Mereka mencari tahu peninggalan apa tersebut sampai pada akhirnya mereka menemukan sebuah tombol dari runtuhan kuno itu. Dan di sana, Jia menekan tombol itu membuat aliran air muncul di sana. Jia bersama rombongannya mengikuti sumber dari aliran itu sampai pada akhirnya mereka menemukan sebuah tempat yang misterius, yang dimana tempat itu ditutupi oleh sebuah dinding organik. Mereka menjebol masuk dinding organik itu, yang ternyata di dalam dinding organik itu memiliki sebuah dunia lain lagi. Yang tampak di sana adanya sebuah piramida raksasa yang terbuat dari kristal. Hal ini membuat Dr. Lin sadar jika 3 piramida tersebut merupakan piramida yang sama dengan simbol segitiga yang sebelumnya telah mereka terima. Artinya, tempat ini merupakan tempat tujuan mereka. Berpindah ke tempat Kong dan juga gorila kecil sekarang, mereka berdua sekarang telah berada di sebuah sungai. Dan gorila kecil tampaknya di sini ingin mengajak Kong untuk beristirahat di sungai tersebut. Kong menerima permintaan dari gorila kecil, tapi sebenarnya di sini gorila kecil mencoba untuk menjebak Kong kembali. Karena ternyata di sungai ini terdapat adanya monster naga laut raksasa. Dan monster naga laut raksasa itu langsung menyerang Kong. Di saat Kong yang bertarung melawan monster naga laut raksasa, gorila kecil mencoba untuk kabur dari Kong. Namun sayangnya, tidak lama kemudian tampaknya Kong menghentikan gorila kecil. Yang ternyata Kong sendiri telah berhasil mengalahkan monster naga laut raksasa sebelumnya dengan sangat cepat. Setelah berhasil mengalahkan naga laut raksasa, Kong pun mengajak kepada gorila kecil untuk makan bersama. Gorila kecil merasa sangat tersentuh atas kebaikan Kong. Dia nggak menyangka Kong akan sebaik ini kepada dirinya. Kembali kepada Godzilla, Godzilla sekarang telah sampai di sarangnya Tiamat. Tidak membutuhkan waktu lama, Tiamat juga telah merasakan keberadaan Godzilla. Dan di sini, Tiamat marah kepada Godzilla karena Godzilla telah memasuki wilayahnya. Lalu terjadilah pertarungan antara Godzilla melawan Tiamat. Monster Tiamat mencoba untuk mencekik Godzilla menggunakan tubuhnya. Untungnya, Godzilla bisa terlepas dari cekikan monster Tiamat dengan Godzilla menghembuskan napas atomnya. Membuat monster Tiamat pun tewas dengan tubuhnya yang terpecah belah. Kembali bersama rombongan Dr. Lin sekarang, mereka masih mengikuti aliran air yang menuntun mereka ke dunia baru ini. Tapi di tengah perjalanan mereka, tiba-tiba saja dihentikan oleh para pasukan dari suku misterius. Di sini mereka ditangkap oleh ras suku tersebut. Dan ternyata suku ini sendiri dianggap sebagai suku Iwi, yang dianggap telah musnah dan dia merupakan keturunan terakhir. Tapi dugaan mereka ternyata salah. Di inti bumi ini sendiri, ternyata masih ada ras dari suku Iwi. Para pasukan dari ras suku Iwi sebelumnya membawa mereka semua ke tempat dari markas mereka. Di sana, mereka bertemu dengan Sang Ratu. Untungnya, di sini Sang Ratu melihat keberadaan Zia dan dia bisa membaca pikiran Zia dengan hanya bersentuhan saja. Ratu dari suku ini mengetahui kalau mereka semua bukanlah orang jahat. Jadi di sini, mereka semua pun tidak jadi diancam oleh ras suku Iwi tersebut. Yang di sana, mereka semua dibawa masuk ke dalam markas mereka yang merupakan kristal piramida sebelumnya. Di dalam kristal piramida itu, mereka melihat ternyata adanya sebuah kristal yang memiliki sebuah energi unik yang dapat memancarkan gelombang elektromagnetik.
Hal ini pun membuat Dr. Lin sadar jika tanda permintaan pertolongan sebelumnya, yang merupakan sebuah tanda tiga segitiga, merupakan permintaan pertolongan dari ras suku Iwi ini. Di dalam markas dari ras suku Iwi ini, juga mereka melihat adanya sebuah monumen kuno. Dr. Lin mencoba untuk membaca monumen kuno itu, dan Dr. Lin menemukan sebuah cerita sejarah, yang dimana para monster Titan merupakan pelindung alam, sedangkan para monster ape ataupun monster gorila merupakan pelindung dari ras manusia. Tapi sayangnya dari para monster ape itu ada salah satu monster gorila yang memutuskan untuk membangkang, dengan dia mengambil kontrol seluruh para pasukan gorila untuk menyerang monster lainnya, yang dimana monster itu merupakan ras Godzilla. Jadinya bisa dibilang dulu telah terjadi pertempuran antara ras gorila bertarung melawan Godzilla, yang pertarungan itu berhasil dimenangkan oleh ras gorila ataupun ras kera. Dan ras kera itu dipimpin oleh seekor kera bernama Scar King. Sedangkan di lain sisi, kita diperlihatkan dengan Kong dan juga kera kecil yang telah sampai di markas dari para kera, yang dimana di sana nampak banyak sekali para kera, tapi mereka semua tampak sedang bekerja paksa. Karena di sana terlihat adanya para kera yang sedang bekerja dan juga para kera yang memerintahkan kepada mereka. Jadi bisa dibilang para kera ini sedang diperbudak oleh para kera lainnya. Kong yang melihat ini pun diantara senang dan juga diantara kesal. Di sisi lain dia merasa senang karena rasnya ternyata masih belum punah. Tapi di sisi lainnya dia merasa juga sangat kesal karena ras keranya sekarang telah diperbudak oleh kera lainnya. Di saat itu Kong melihat adanya salah satu kera yang sedang ditindas oleh para kera lainnya. Kong pun mencoba untuk membela kera itu dengan mengeluarkan tangannya kepada sang kera yang sedang ditindas. Tapi sang kera penindas merasa kesal kepada Kong karena Kong tidak mematuhi perintah mereka untuk bekerja paksa. Kong tidak takut dengan kera itu yang langsung memberikan pukulan yang sangat keras ke arah wajah kera itu sampai membuat kera itu pun pingsan. Lalu Kong meraung dengan keras kepada mereka semua untuk membuat mereka semua takut kepada dirinya. Tapi di saat itu tidak disangka aungan Kong yang sangat keras membuat kera pemimpin dari ras mereka pun marah, yang dimana itu merupakan Scar King. Scar King pun muncul di hadapan Kong dan langsung menantang Kong untuk berduel. Terjadilah pertarungan duel di antara mereka berdua, yang dimana pertarungan itu Scar King menggunakan senjata cambuk yang tampak berasal dari seekor monster. Dalam pertarungan itu Scar King bisa membuat Kong kewalahan karena dia menggunakan senjata cambuk yang sangat tajam. Sampai pada akhirnya Kong bisa menghantam Scar King dengan sangat keras. Hal ini membuat Scar King pun kesal kepada Kong, dan gak disangka setelah itu Scar King menggunakan sebuah kristal biru yang berada di senjata cambuknya untuk memanggil seekor monster yang sedang dia tawan. Dan ternyata monster itu merupakan monster dari ras kadal bernama Simu. Scar King mengendalikan monster Simu menggunakan kristal biru yang berada di cambuknya. Awalnya, monster Simu tidak mau mematuhi perintah dari monster Scar King. Tapi, karena kristal biru yang dipegang oleh Scar King membuat Simu merasa kesakitan akibat sebuah sinyal gelombang yang dikeluarkan oleh kristal biru itu. Dan Simu pun menerima perintah dari Scar King untuk menghancurkan Kong. Simu melepaskan semburan esnya kepada Kong. Kong mencoba untuk menahannya menggunakan senjata kampaknya. Tapi nggak disangka hal itu malah membuat tangan Kong terluka sangat parah akibat terkena frostbite. Kong pun mau nggak mau harus kabur dari sana karena dia sadar tidak akan bisa mengalahkan Simu dan juga Scar King. Untungnya Kong berhasil kabur dengan selamat dengan ditemani oleh kera kecil sebelumnya. Kembali ke tempat Dr. Lin sekarang, Dr. Lin telah membaca seluruh monumen kuno yang berada di markas suku Iwi. Dan di sana, Dr. Lin baru tahu ternyata suku Iwi ini membutuhkan Zia. Karena di dalam sebuah ramalan kuno, Zia dapat memanggil monster Mothra yang sedang tertidur. Kembali kepada Kong, Kong sekarang telah keluar dari markasnya para kera. Tapi para kera rombongannya Scar King masih mengejar Kong. Kong mencoba kabur dari kejaran para kera tersebut dengan membawa mereka ke jebakan Kong yang telah Kong buat. Yaitu sebuah jebakan yang telah Kong buat untuk memburu. Untungnya, dengan jebakan tersebut, Kong bisa menjatuhkan para monster kera yang mencoba untuk mengejar dirinya.
Tapi karena banyak para jumlah kera yang masih mengejar ke arah Kong, membuat Kong pun kesulitan untuk bisa kabur dari mereka. Sampai pada akhirnya Kong terjebak di sebuah celah tebing. Dan di sini Kong sebenarnya telah membuat sebuah jebakan juga. Tapi sayangnya jebakan itu sekarang tidak sedang bekerja, membuat para monster kera itu bisa mendekati ke arah Kong. Tapi di saat itu tiba-tiba saja jebakan Kong yang telah Kong siapkan tiba-tiba saja bekerja dengan sendirinya. Ternyata sesuatu yang telah mengaktifkan jebakan Kong secara sendirinya adalah kera kecil yang telah menyelamatkan Kong. Setelah itu si kera kecil dan juga Kong pergi dari sana mencari tempat yang aman. Karena sekarang luka yang Kong alami masih terasa sangat sakit. Berpindah kepada Godzilla sekarang. Godzilla sekarang masih menyerap energi kekuatan dari sarang monster Tiamat. Yang sekarang tampak jika monster Godzilla sekarang sedang tertidur di dalam es. Namun sebentar lagi energi yang telah Godzilla serap akan segera bangkit. Yang artinya Godzilla akan segera terbangun. Kong sekarang yang sedang kesakitan telah terbawa oleh kera kecil ke tempat markasnya dari suku Iwi. Ternyata di sini kera kecil mengetahui lokasi dari markas suku Iwi ini. Dan suku Iwi menyambut kedatangan mereka berdua dengan membuka gerbang. Tapi sayangnya tanpa mereka sadari, rombongannya dari Scar King masih mengikuti mereka berdua. Dan di sana rombongannya Scar King pun merasa sangat senang karena bisa menemukan markas suku Iwi. Dan juga di sana dia melihat adanya sebuah teleportasi untuk menuju ke dunia atas. Dengan segera bawahannya Scar King pun pergi kembali ke tempatnya Scar King untuk melaporkan hal ini kepada Scar King. Sedangkan Kong sekarang yang tangannya masih mengalami frostbite terjatuh kesakitan. Trapper melihat tangannya Kong dan dia sadar jika tangan Kong sekarang mengalami frostbite. Artinya tangan Kong sekarang tidak lagi bisa digunakan. Untungnya di sini Trapper memiliki ide untuk bisa menyembuhkan tangannya Kong yang sekarang sedang kesakitan. Bawahannya Scar King sebelumnya yang telah mengikuti rombongannya Kong sekarang telah bertemu dengan Scar King kembali. Bawahannya langsung menjelaskan kepada Scar King kalau dia telah menemukan lokasi rahasia yang memiliki sebuah teleportasi untuk menuju ke dunia atas. Mendengar informasi ini membuat Scar King menjadi sangat bersemangat. Karena dirinya sudah setelah lama ingin pergi ke dunia atas. Scar King pun dengan segera melepaskan Simu dan mengajak kepada rombongan kera untuk pergi ke lokasi Kong sekarang. Dan di sini juga tampak Scar King dengan garangnya menggunakan Simu sebagai tunggangannya. Untuk Godzilla sekarang yang sedang tertidur di dalam es ternyata sedang mengalami sebuah evolusi. Yang dimana evolusi itu telah selesai dan Godzilla pun terbangun. Tubuh Godzilla sekarang diselimuti oleh warna pink, yang menjadi sebuah pertanda kalau radiasi yang berada di tubuh Godzilla telah berada di level yang maksimal. Kembali pada Trapper sekarang yang sedang membawakan alat untuk menyembuhkan tangannya Kong. Atau lebih tepatnya, membantu tangannya Kong untuk bisa digunakan kembali setelah sebelumnya tidak bisa digunakan akibat frostbite. Bagi yang nggak tahu, frostbite merupakan titik beku tubuh yang dimana membuat tubuh tidak bisa digunakan kembali. Dan biasanya setelah terkena frostbite, maka bagian tubuh itu akan segera diamputasi. Dan untungnya di sini, Trapper memiliki sebuah alat yang bisa digunakan untuk membantu tangannya Kong untuk bisa digunakan kembali. Dan kebetulan tempat ini sekarang berada di tempat penjagaan dari markas Konak yang berada di dunia inti bumi. Trapper pun dengan segera mengambil alat itu. Yang dimana alat itu sendiri merupakan sebuah tangan robot yang telah dibuat oleh Monarch untuk diberikan kepada Kong agar Kong bisa bersaing melawan Godzilla. Singkat cerita, tangan robot itu pun diberikan kepada Kong, membuat Kong pun sekarang bisa mengendalikan tangannya kembali. Dan sekarang Kong juga bisa mendapatkan bonus kekuatan listrik dari tangan robotnya. Gak lama kemudian, si kera kecil memberitahu kepada Kong kalau dia telah melihat kedatangan dari Scar King dan juga Simu. Mendengar hal itu membuat Kong merasa sedikit panik. Dan di sini Kong memiliki rencana untuk memancing Godzilla ke dunia inti bumi agar bisa membantu mereka mengalahkan rombongannya Scar King dan juga Simu. Yang dimana Kong dengan segera pergi kembali ke dunia atas melalui gerbang teleportasinya. Dengan gerbang teleportasi itu membuat Kong sekarang telah berada di dunia atas, lebih tepatnya sekarang berada di dekat dari piramida. Kong pun dengan segera meraung dengan sangat keras untuk memancing Godzilla bisa datang ke tempatnya. Benar aja, setelah Kong meraung dengan keras, Godzilla mendengar raungannya Kong. Jadinya, Godzilla pun dengan segera pergi ke tempat Kong karena Godzilla yang marah kepada Kong telah kembali ke dunia atas yang merupakan wilayahnya Godzilla.
Berpindah ke markas dari suku Iwi sekarang, terlihat jika Jia mencoba untuk membangkitkan Mothra. Karena sekarang merupakan waktu yang tepat bagi mereka untuk membangkitkan Mothra agar bisa membantu mengalahkan Scar King. Jia pun memanjat piramida raksasa itu sampai pada akhirnya Jia berada di atas puncak dari piramida raksasa. Dan di sini Jia mengulurkan tangannya di atas dari dua piramida raksasa ini. Yang ternyata di tengah-tengah dari dua piramida raksasa ini adanya Mothra yang sedang tertidur. Karena Jia telah mengulurkan tangannya, nggak disangka hal itu membuat Mothra terbangun. Dan di sini Mothra seolah-olah telah mengetahui kekacauan yang sedang terjadi di antara para monster. Jadinya Mothra pun dengan segera menyusul ke tempat Kong untuk melihat ke dunia atas. Sedangkan suku Iwi sekarang berniat untuk membantu pertempuran antara Kong dan juga Godzilla melawan pihak Scar King. Yang dimana di sini mereka berniat untuk menghancurkan dua piramida raksasa. Karena dua piramida raksasa ini juga merupakan sebuah pusat gravitasi dari markasnya suku Iwi. Dan mereka bisa mengacaukan gravitasi dengan menghancurkan dua piramida raksasa tersebut. Berpindah ke tempat Godzilla dan Kong sekarang, mereka berdua telah saling bertemu. Di sini, Godzilla dengan marahnya lari ke tempat Kong. Sedangkan Kong mencoba untuk menjelaskan kepada Godzilla kalau dirinya membutuhkan bantuan Godzilla untuk pergi ke dunia inti bumi. Tapi sayangnya, di sini karena Godzilla yang sudah sangat marah kepada Kong karena telah memasuki wilayahnya dua kali, Godzilla pun tanpa basa-basi langsung menghajar Kong. Mereka berdua pun saling bertarung satu sama lain. Yang dimana pertama mereka bertarung dengan serangan fisik. Kalau serangan fisik tentu saja Kong lah yang menang. Karena di sini Kong telah mendapatkan senjata baru berupa sarung tangan robot, membuat pukulan Kong sekarang jauh lebih keras daripada sebelumnya. Di saat Kong telah berhasil membuat Godzilla terjatuh lemah dengan pukulannya, Kong berniat untuk menarik Godzilla ke dalam dunia inti bumi. Tapi sayangnya, di saat itu Godzilla kembali melawan dengan dirinya bertarung lebih serius menggunakan semburan dari napas atom. Jadi di sini Kong pun berusaha untuk menghindar dengan menggunakan piramida sebagai bentengnya. Tapi piramida tidak terlalu kuat untuk menahan serangan semburan atom milik Godzilla. Sampai pada akhirnya Kong pun terpeleset dan Godzilla sekarang berada di atas Kong. Godzilla berniat untuk menggunakan napas atomnya kembali ke arah Kong yang sekarang tidak bisa bergerak karena sekarang berada di bawah kakinya Godzilla. Untungnya, sebelum Godzilla menggunakan napas atomnya kembali, adanya Mothra yang menghentikan mereka berdua. Hal ini pun membuat Godzilla berhenti menyerang karena ada kekasihnya. Intinya, karena kedatangannya Mothra, Godzilla pun jadi paham situasi yang sedang terjadi. Jadinya, Godzilla pun sekarang setuju untuk membantu mereka mengalahkan rombongannya Scar King. Sedangkan rombongannya Scar King sekarang telah sampai di markas dari suku Iwi. Singkat cerita, Kong bersama Godzilla sekarang juga telah sampai di markas dari suku Iwi ini juga. Dan sekarang pun terjadilah pertarungan epik antara Godzilla bersama Kong melawan Scar King bersama Simu. Dan di saat pertarungan mereka telah dimulai, kedua piramida raksasa sebelumnya juga telah dihancurkan. Membuat gravitasi yang berada di dunia ini pun menjadi kacau. Dan pertarungan mereka sekarang berlangsung di atas udara, karena sekarang gaya tarik dari gravitasi yang tidak menarik lagi. Dalam pertarungan itu, Kong bertarung melawan Scar King, sedangkan Godzilla bertarung melawan Simu. Untuk Mothra sekarang, dia juga telah berada di dunia inti bumi. Dan dia membantu rombongan Kong dan juga Godzilla mengalahkan para rombongan kera lainnya menggunakan jaringnya. Membuat para rombongan kera yang telah terkena jaringnya tidak bisa bergerak, begitu juga dengan Simu. Tidak hanya itu, kera kecil juga membantu rombongan Kong dengan bertarung melawan rombongan kera dari Scar King. Pertarungan di antara kedua kelompok itu terus berlangsung dan masih belum ada pemenang di antara mereka berdua. Sampai pada akhirnya, pertarungan itu tiba-tiba saja gravitasi telah aktif kembali. Membuat mereka semua pun terjatuh dari atas udara. Tapi untuk Scar King, Kong, Godzilla, dan juga Simu, mereka berdua terjatuh di dalam gerbang teleportasi. Membuat mereka berdua pun memasuki dunia alam atas. Singkat cerita, mereka pun telah berada di dunia atas, dan hal ini membuat Scar King sangat senang. Karena akhirnya dia bisa terbebas dari dunia inti bumi. Scar King pun menyuruh Simu untuk kembali menghancurkan kota manusia dengan semburan esnya. Di saat itu, untungnya ada Godzilla dan Kong yang menghentikan mereka berdua. Di sini, Godzilla memberikan pukulan yang sangat keras ke arah mukanya Scar King, membuat Scar King pun kesakitan, dan sampai membuat giginya Scar King terhantam. Pertarungan antara Godzilla melawan Simu dan Kong melawan Scar King pun kembali berlanjut.
Akibat pertarungan dari dua kelompok ini membuat area perkotaan pun menjadi sangat hancur. Sedangkan di inti bumi sekarang terlihat kera kecil yang menemukan senjata kapaknya Kong yang sekarang telah tertinggal. Kera kecil pun berniat untuk membantu Kong dengan mengantarkan kembali senjata kampaknya. Dalam pertarungan antara Scar King melawan Kong, Scar King kembali lagi mengendalikan Simu untuk mengeluarkan semburan esnya ke arah Kong. Untungnya, karena sekarang Kong memiliki lengan robotnya, membuat Kong bisa bertahan dari serangan hembusan es Simu. Untungnya, dari belakang kembali Godzilla membantu Kong dengan semburan napas atomnya ke arah Scar King. Scar King pun sangat kepanikan melihat semburan napas atomnya Godzilla dan berusaha untuk menghindar, sampai membuat senjata cambuknya Scar King terlepas. Dan di saat itu, Godzilla menghancurkan senjatanya Scar King, membuat kristal pengendaliannya Simu pun terlepas. Kong yang melihat itu pun dengan segera mencoba untuk mengambil alih kristalnya Simu agar Simu tidak berada di bawah kendalinya Scar King lagi. Tapi Scar King juga mengincar kristal pengendaliannya Simu untuk mengendalikan Simu kembali. Sedangkan untuk Godzilla dan juga Simu, mereka berdua sekarang kembali berduel. Di saat Scar King dan juga Kong memperebutkan tongkat pengendali Simu, di saat itu tak disangka adanya kera kecil yang membantu Kong. Di sini, kera kecil membawa senjata kapaknya Kong dan langsung menghancurkan kristal pengendalian Simu, membuat ledakan yang besar setelah kristal pengendalian Simu dihancurkan. Berkat kristal pengendalian Simu telah dihancurkan, Simu pun sekarang telah terbebas dari pengendaliannya Scar King. Namun sekarang, Scar King sangat marah kepada kera kecil karena kera kecil telah menghancurkan kristal itu. Untungnya, di saat itu ada Kong yang membantu kera kecil dengan memberikan pukulan yang sangat keras kepada Scar King, membuat Scar King pun terpental. Setelah itu, tampak Godzilla menyuruh kepada Simu untuk menggunakan semburan esnya kepada Scar King. Simu menerima perintah dari Godzilla, dia pun menyemburkan esnya ke arah Scar King, membuat tubuh Scar King pun membeku menjadi es keseluruhan. Dan di saat itu, Kong langsung membanting Scar King dengan sangat keras, membuat seluruh bagian tubuh Scar King pun hancur lebur. Yang dipastikan jika Scar King sekarang telah tewas. Dan lalu Godzilla pun merayakan kemenangan mereka dengan Godzilla seperti biasa menghembuskan napas atomnya ke atas udara. Setelah pertarungan yang sangat epik itu, Godzilla pun kembali ke rumahnya, yaitu di dalam Kolosium. Dengan Godzilla di sana tertidur kembali seperti layaknya hewan rumahan. Sedangkan untuk Kong dan juga Simu, sekarang mereka berdua telah kembali ke tempatnya di sarang kera. Dan di sini tampaknya Kong akan menjadi pengganti pemimpin dari Scar King, tapi ke arah yang lebih baik daripada Scar King. Yang sebelumnya, Scar King telah memimpin para kera dengan cara kekerasan. Tapi sepertinya Kong akan menggunakan cara yang lebih baik. Dan film pun berakhir.